dengan hikmah halal bihalal oleh Ketua Umum Kerukunan Keluarga Tojo di Palu kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Aba MHI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abda wa zujanu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairi anam wa khairul bariyah Sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Tojo Una yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD Tojo Una, para pejabat baik eksklusif maupun legislatif tingkat kabupaten yang hadir, mantan Bupati Poso Pak Haji Ari Petang SH, mantan Kakandil Agama Bersih Tengah Bapak Dr. Haji Abdul Tepada MPDI, yang saya hormati dari Ketua DPR Tojo Una bersama para anggota DPR yang hadir. Kakandep Kota Palu sekarang Bapak Dr. Zulmin Midu, ya asal Tojo semua, dan saya tidur satu persatu namanya pejabat tingkat kecamatan, camat Tojo dan Tojo Barat, dan camat yang lain yang hadir bersama apa namanya, apa sekarang Tribikai dari Tojo. Kemudian Ketua PT Islam Akhirat baik cabang maupun ranting, para kepala kawat Tojo dan Tojo Barat telah hadir, para kepala desa, seluruh pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya minta maaf kalau tidak semua nama saya sebutkan. Para kesaudara ini yang kami muliakan semua. Saya ini kurang sehat dari kemarin, tapi saya dipaksa harus membuatkan hikmah. Nah, sementara ada sambutan dari pengurus KKT, jadi saya mungkin tidak biasa duduk, tapi kalau capek saya duduk. Dan kedua, saya tidak lama berbicara pada kesempatan ini. Jemaah sekalian, tepatnya kerukunan keluarga Tojo ini dibentuk 15 tahun yang lalu, tahun 2007. Dan kerukunan Tojo ini wilayahnya dari wilayah Tojo sampai Balingara. Kalau Una di pulau, tapi Tojo itu daratan besar. Sehingga itu ada semua kecamatan ini sampai Jampana, Ampana Tete ada. Pak Dr. Musaini, ada Hamida, Sage, ada Wahida, dan berapa yang disebutkan lain dari Ampana. Jadi ini wilayahnya adalah dari Tojo sampai di Balingara. Tojo daratan besar. Kalau Una di pulau, mungkin nanti akan dikembangkan bagaimana, jadi teruskan kerukunan ini. Yang ada di Palu dulu kita kenal apa namanya, Persatuan TU Tojo Una itu di Makassar, Pak Arif yang tahu betul. Nah, sekarang kerukunan, jadi mungkin nanti akan dikembangkan jadi Tojo Una. Alhamdulillah, tadi semua bapak ibu sekalian, para pejabat, para tokoh agama, tokoh masyarakat pada hari ini. Kita di Sulawesi Tengah ini sejak 5 tahun lalu mengalami musibah. Yang pertama, musibah yang berat,
terjadinya gempa bumi, tsunami, dan invasi September 2018. Jadi Palu dan sekitar itu lumpuh total perekonomian dan kegiatan-kegiatan. Tidak lama kemudian terjadi lagi wabah penyakit COVID-19 Corona sampai hari ini. Nah, sehingga dengan alasan itu baru sekarang ini kita lakukan hal yang seperti ini. Kalau haul Nabi Idrus tahun ini sudah dilaksanakan, tepatnya tanggal 13 hari Jumat, tapi karena Jumatnya disolat hari Sabtu tanggal 14 haul Guntua. Di samping itu juga kita ini dengan musibah, dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala berapa tokoh-tokoh al-khairat yang meninggal sejak COVID ini. Pertama, Suhaib Muhya, murid guru tua di pimpinan al-khairat di Lombok. Yang kedua, Daud Tohandu, murid guru tua dan tinggal yang guru tua di Ampi Babo, meninggal juga tahun awal 2000. Kemudian Dahlan Takadiri, orang terlibat, orang tojo, tokoh kita, muridnya guru tua dan tinggal yang guru tua meninggal. Akhir 2020 juga meninggal lagi Ketua Umum ya, anaknya guru tua, Syarifah Saadiah Al-Jufri. 3 hari setelah meninggal istri saya. Jadi saya ini juga dari tokoh juga, Nabi juga bisa meninggal. Dan terakhir, ya, saya mau ganti. Dan yang terakhir meninggal adalah ketua utama al-khairat bulan Agustus 2021, yaitu Haji Syekh Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Beliau didikan guru tua, disekolahkan di Mesir, dan pengganti langsung beliau sebagai ketua umum dan ketua utama al-khairat. Meninggal Agustus 2021 lalu, belum sampai 1 tahun. Ini hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini, dan itulah perubahan-perubahan yang ada, dan hampir saya katakan sudah hampir habis menuju ketua meninggal dunia. Kenapa saya cerita ini? Karena tahun ini karena al-khairat. Perlu saya sampaikan, kalau saya dibilang juga sahabat guru tua Abel juga, dibilang sahabat ketiga pun, karena saya sama-sama juga dengan guru tua kan. Guru meninggal itu saya umur 20 tahun. Dan diantar dari Kursal yang Perahu, Sandada, Odi, Marowo, Ampana, dan dia kenal saya. Cuma tidak langsung diajak langsung, karena beliau beberapa tahun terakhir tidak mengajar lagi. Saya diajak langsung oleh Haji Syekh Segaf baru kemarin di Mesir. Itu situasi sekarang. Terus al-khairat, oleh itu akhirnya saya baru mengatakan adalah krisis kepemimpinan. Ketua umum sekarang ini Habib Agil Al-Jufri itu, beliau meninggal umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Jemaah sekalian, saya minta duduk kali. Saya kurang sehat kemarin ini. Tapi saya semua jalan tidak bisa duduk, tidak biasa duduk. Cuma karena kurang sehat saya minta duduk. Kita ini selesai puasa Ramadan, dan hari ini kita berapa dengan Syawal, Idul Fitri, hari kesucian. Orang-orang yang berpuasa, orang Islam yang berpuasa sampai Idul Fitri ini dijamin kharaja min dzunubihi kama waktu umum, dan keluar semua dosanya sebagian anak baru lahir dari kandungan ibu. Tapi siapa mereka yang bersih dari dosa?
Siapa yang berhak? Semua kita berhak. Allah tidak melihat apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, ulama, atau bukan ulama, tapi ada jaminan yang bisa meraih ini tentang bersih dari noda dosa. Kan ini adalah jaminan Rasulullah SAW. Tapi perlu saya sampaikan dalam hikmah ini, pernah Nabi Adam berkata, ini diceritakan Rasulullah bersama Muhammad SAW. Nabi berkata kepada Allah, bila kita Adam pertama manusia itu Allah, dia berkata, arba min ummati Muhammad ikramuhum. Ada 4 kemuliaan dari umat Nabi Muhammad. Nabi kita Adam suruh berbicara. Dari mana ini dapat ini? Dari Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Dia punya ilmu al-awwalin wal-akhirin. Ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, di samping menerima sembahyang waktu, Allah berikan ilmu dengan setetes cahaya, dia telan yang memiliki ilmu yang awal dan yang akhir. Semua dia tahu. Tapi kita ini, kata Rasulullah, utitu min ilmi ila qalilah, kata Allah SWT. Manusia diberikan ilmu hanya sedikit. Oleh itu jangan sombong, jangan merasa diri lebih, dan jangan mengatakan itu tidak benar. Kalau ada hal-hal yang tidak mampu dengan akal, harus kita dengan iman kepada Allah SWT. Ketika hamba mengatakan, ya Allah, ya Muhammad, bagaimana sebenarnya ruh ini? Allah katakan, ya Allah, jauh ke mereka. Ilmu apa? Ruh itu urusan Allah. Mau itu min ilmi ila billah. Saya tidak berikan ilmu kepada hamba saya, hanya sedikit saja. Kalau kita bicara masalah surga, sebingung kita. Dari mana dosa? Bicara alam barzah, sebingung kita. Ilmu kita ini. Dan mana kita menerima? Hanya akal, hanya iman. Iman kepada Allah SWT. Tadi Muhammad diberikan ilmu oleh Allah, al-awwalin wal-akhirin. Dia tahu semua siapa Nabi Adam, siapa Nabi Nuh yang ribuan tahun yang lalu, siapa Nabi Sulaiman, siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dia tahu. Maka Nabi Muhammad menceritakan, kalau Adam berkata Adam, ada 4 kemuliaan umat Muhammad yang saya tidak miliki. Di mana kata Adam, saya nak terima tobat saya oleh Allah di Mekah. Saya mencoba bertobat, Allah tidak diterima. Nanti di Mekah baru tobat saya. Tapi umat Muhammad di mana saja dia bertobat diterima. Di masjid diterima, di rumah diterima, di perjalanan diterima, di pasar diterima. Kalau tobatnya itu tobat yang nasuha, Allah terima. Itu kelebihan Muhammad daripada saya, kata Adam. Ini nenek kita semua yang bicara ini, Adam. Ini saya sekarang menceritakan ini karena ini hikmah halal hari ini yang kita meraih adalah khususnya. Yang kedua kata Adam adalah, saya waktu melanggar, saya ambil buah huldi, istri saya Hawa telan itu buah huldi, sampai timbul buah dada daripada Hawa itu karena itu buah terambung dia di langit. Saya baru sambil leher, datang mereka tangkap leher saya. Maka laki-laki ada sini. Perempuan tidak, perempuan ada. Ditahan, tidak jadi telan. Saya melakukan pelanggaran itu pakai baju, kata Adam. Begitu saya melanggar, saya ditelanjangi oleh Allah. Telanjang saya. Tapi Nabi Muhammad berbuat dosa telanjang. Begitu saya jual dosa, dia bisa pakai baju. Kan dia bertobat. Umat Muhammad menjumlah dosa dia telanjang, tapi setelah itu dia bisa pakai baju. Saya pakai baju begitu buat dosa telanjang. Allah telanjang dosa. Kata Nabi Adam. Yang ketiga, saya sudah di surga, tapi karena saya membuat kesalahan, saya dilempar ke dunia. Tapi umat Muhammad dia di dunia, membuat kesalahan tapi dia masuk ke dalam surga. Terbalik, kata Adam. Dia membuat kesalahan di dunia, tapi kalau dia bertobat, dia masuk ke surga. Saya dari surga dilempar ke dunia. Tahu Nabi Adam itu dilempar dari surga itu jatuh di Bombay. Dan kita Hawa di Jeddah.
Itu kan dia dan nenek Hawa di situ. Ini baku cari jalan kaki. Berapa lama mereka baku cari? 1 bulan. Ketemu di Jabal Arafah, di Jabal Rahmah, di Arafah. Baru baku bawa ke Mekah, di sana dia bawa tobat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti tobat anak Adam di Mekah, baru diterima. Satu bulan. Wahudi ada di Ternama di sini Hawa, berarti tobatnya Nabi Adam. Saya berbuat dosa itu dipisahkan istri saya. Nanti ketemu, terima Allah baru bisa ketemu dengan Israel. Umat Muhammad berbuat dosa tidak dicarikan istri, tetap dia kawin dengan istrinya. Ini kelebihan umat Muhammad dijaga Adam kepada Allah SWT. Ulang kita semua. Kenapa demikian? Apa umat lain tidak mulia? Semua mulia. Tidak ada yang tidak mulia, yang penting dia itu beriman kepada Allah. Bagaimanapun caranya, karena sesuai dengan ajaran waktu itu. Pada zaman Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim itu ada cara ibadahnya. Nabi Nuh juga demikian. Nabi Isa demikian juga. Caranya pada zaman itu. Nabi Muhammad pada zamannya, dia membuat bagaimana cara ibadah kepada Allah SWT. Lalu segerombol satu kafilah dari Yahudi berjalan menuju ke Madinah. Dia dapat Nabi Muhammad bersama kaum Ansar dan Muhajirin. Sementara bicara satu kafilah Yahudi, umatnya Nabi Musa datang. Ya Muhammad, kami ingin bertanya, boleh? Mau tanya boleh? Mau tanya. Apa kata boleh kamu tanya? Ya Muhammad, apa kelebihannya Nabi Musa dengan engkau ya Muhammad? Tidak ada kelebihan, semua Nabi. Tapi bagaimana ajaranmu? Saya punya umat. Kata Muhammad SAW diberikan puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh puasa. Nah, di dalam hadis qudsi dikatakan as-shaumu liman azibihi. Pahala sembahyang berapa kali lipat ganda. Pahala sedekah, baca Al-Quran, naik haji. Semua amalan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat ganda. Bahkan mendapat Lailatul Qadar sampai 1000 bulan pahalanya. Dan 1000 itu 83 tahun. Tapi kalau ditanya masalah puasa, kata Allah, saya menentukan kadarnya. Artinya lebih dari semuanya. Amalan sembahyang akan lebih, pahala puasa lebih hebat, lebih banyak daripada ibadah lain, termasuk amalan sembahyang. Apa kelebihannya? Ini yang kita ingin menjelaskan pada hari ini. Kata Rasulullah, orang yang sembahyang puasa 30 hari 29 hari bulan Ramadan, semua barang haram di dalam tubuhnya akan dikeluarkan. Contoh kita dulu waktu masih muda-muda, pernah berjalan dari malam kali kulit, dapat orang berbagai kita bakar, jadi permisi, ya haram itu. Kita tidak tahu. Mungkin hari kita sudah beriman, tapi masih muda-muda, masih belum tingkatkan sembahyang. Kata suka dari sembahyang pada Ramadan ini atau semua barang haram keluar dari tubuhnya. Nah, rupanya ini diberi kemuliaan Ramadan. Yang kedua, rahmat Allah akan mencurahkan kepada dia. Kita dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah hanya wali. Tapi kata Rasulullah, dia dekat dengan Allah, rahmat Allah dekat dengan dia. Yang ketiga, sebaik-baiknya pahala adalah puasa. Yang keempat, di hari kemudian nanti mulai dari alam barzah, dia tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Kan di dunia dia sudah mencoba lapar dan haus, dia bisa tahan. Kalau kita berpuasa di dunia ini bisa lapar nanti. Tapi kalau kita puasa menahan lapar, maka bebas daripada haus dan lapar, baik di alam barzah maupun di padang mahsyar. Yang kelima adalah terhindar dari siksa kubur. Terhindar dari siksa kubur.
Keenam, Allah berikan cahaya untuk di hari kiamat itu kan gelap. Maka umat mati berpuasa berikan cahaya terang benderang, dan dia bisa lihat itu tiang satu mustaqim, dia lewati seperti kilat sampai tas sampai ada merangka, ada pulang-pulang, ada jatuh, dia benarkan di dalam. Tapi yang berpuasa berikan cahaya yang terang dan dia dilewati dengan seperti kilat. Dan terakhir yang ketujuh adalah dia masuk surga, tapi diberikan kemuliaan. Masuk surga, diberi kemuliaan lagi. Ini antara lain kepada Muhammad, kepada orang Yahudi yang sombong itu. Apa kata Yahudi? Sadaqtu, benar engkau ya Muhammad. Saya tanya lagi ya Muhammad, apa kelebihanmu kamu dengan nabi lain? Dia sendiri kelebihan. Cuman semua nabi ini diberikan doa yang mustajab. Kalau dia berdoa pasti diterima. Ada doa, kalau itu nabi baca doa pasti diterima Allah. Tidak pasti diterima. Nabi-nabi yang lain digunakan doa ini untuk menghancurkan umatnya. Nabi Nuh tenggelam dunia ini karena umatnya yang durhaka, terpakai minta kepada Allah berikan bala, hancur dunia ini. Hanya beberapa orang yang tinggal dalam perahu yang selamat. Semua orang mati. Orang durhaka kepada Allah. Nabi Yunus begitu juga. Dia minta kepada azab, turun azab ditinggalkan negeri itu, turun azab hancur umat. Nabi yang lain. Tapi kata Muhammad, saya punya doa istajab ini saya simpan. Tidak pernah saya minta kepada Allah supaya umat saya durhaka diberikan berhak. Ketika saya pergi di Taif untuk mengembangkan diri di sana, orang Taif lempar saya dengan batu, bermuat berdarah di muka. Ini bukan cuma manusia, Jibril datang. Ya Muhammad, kurang ajar mereka. Minta kepada Allah, saya akan angkat itu gunung itu, saya hancurkan. Ini orang Taif ini minta ada mereka saya masih. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril yang ajar saya salah. Dia terakhir doanya, Allahumma hadi qaumi wala yamun. Allah berikan hidayah kepada kaum saya, jangan berikan malah. Tidak ada malah. Tidak pernah dia minta malah kepada umatnya. Kalau kita sekarang, namun kita durhaka. Di mana doa ini disimpan? Dia simpan untuk hari kemudian, untuk diberikan syafaat kepada umatnya. Itu seperti ada syafaatnya. Di sana ditolong lagi kita. Karena doa mustajab tadi disimpan untuk memberikan syafaat, bantuan kepada umatnya ketika dia lambat sampai di hari kemudian. Kata orang Yahudi, setelah kebenaran Muhammad, kami bersaksi, kami masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sejarahnya. Masuk ke percaya. Oleh karena itulah kita beralhamdulillah ini kita bersyukur selesai di bulan Ramadan beribadah. Tapi kalau yang apakah bersih harus ini kita capai atau tidak? Apa yang menentukan sini? Akhlak. Akhlak yang menentukan. Akhlak karimah. Jangan ada sifat sentimen. Ada sifat dengki. Ada yang sifat sombong. Ada yang sifat iri hati. Akhlak. Inna Allah ta'imun lagu yang tabiat. Oleh itu suci yang melihat orang yang tidak suci. Kalau akhlak ini bisa mengiringi ibadah kita, pasti akan bersih dari dosa. Tapi kalau tidak, apalagi kita mau maki mati. Oleh karena itu menjadi caleg, hati-hati. Jangan meremehkan orang lain. Kita program kita sendiri, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Siapa yang membiarkan kesalahan orang di dunia, Allah akan membiarkan di hari kemudian. Oleh itu akhlak yang sangat penting. Orang waliullah, muridnya guru tua yang jadi ada orang tokoh una-una, Haji Amin Hussein, dia adalah waliullah, akhlaknya bersih. Kalau itu turunan, habis jalan dia sujud tangan. Nah, mampu kita begitu. Akhlak yang bersih hatinya. Tidak ada sentimen, iri hati orang lain. Ada orang yang susah dia bergembira, bukan iri hati. Orang-orang yang mendapatkan dunia ini dia gembira. Jadi kuncinya di sini akhlak karimah. Kita puasa dibina dengan akhlak ini supaya kita berubah menjadi rahmatil alamin. Cuma ketua bilang tadi ketua panitia kita ini bersama-sama bersatu membangun dengan hati yang bersih, jangan jatuh menjatuhkan. Yang bagus kita banyak menyebut kebaikan orang, jangan banyak menyebut kekurangan orang. Semua kita kurang. Manusia tiada yang tidak kurang. Maka itulah sebutkan orang baik, lupakan orang berkhianat. Bangun
kita ini bisa aman dalam negara ini, baik pejabat maupun ulama maupun masyarakat, pedagang, siapa saja, hati yang bersih, persatuan yang penting, hormat menghormati. Menghormati itu sangat indah, dan orang yang dekat dengan Allah bukan karena ilmu hanya penunjuk, tapi akhlak yang diberikan oleh Allah SWT. Itulah yang saya sampaikan kesempatan ini. Saya hormati kepada para pejabat yang akan bicara, tapi pesan ini bagi kita semua di dalam meningkatkan kehidupan ini, maka bahwa Ramadan ini merubah sikap kita yang bagus dan tidak ada yang tidak baik. Yang baik adalah akhlak yang mulia, mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Dan Muhammad itu hancur dia, tapi dia tidak lengkap. Yang penting umat selamat. Itulah kemuliaannya dari Muhammad SAW, sampai kita ini menjadi umatnya yang akan mendapat syafaat dari pesan Muhammad SAW. Demikian kami sampaikan, terima kasih banyak. Karena kita semua membuang waktu, bupati itu banyak bertugas, tapi ditinggalkan ini karena menghormati kita. Jadi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Saya ini sedih, kenapa? Karena tokoh-tokoh kita sudah selesai. Saya dipamit kalau jalan Habib Badir, kenapa? Tidak sepikir. Kenapa? Kan tokoh sudah habis. Habib sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi kita ini jadi orang tua. Sepesan kita semua akhlak sesuatu. Selama di dunia, selama di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita selama di dunia? Yang ada di sisa. Jangan. Hati kita masih bagus, utamakan orang lain. Karena itulah yang dimana bersama Muhammad SAW. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada kita semua yang hadir. Semoga kita maaf dengan satu sama lain, bersihkan hati, tidak lagi dendam dalam hidup ini, dan kita insya Allah menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.